aktif lagi. Mungkin ini salah satu yang bisa membuat ibu-ibu terutama ya yang ada di ruangan ini untuk mandiri. Ya, saya sharing di sini sedikit saja. Takutnya nanti saya nangis ya. Gitu. Saya 4 bulan ini vakum karena baru saja diberi ujian dari Allah, ditinggal suami saya tercinta. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita tahu umat Islam, masa idah saya baru berakhir, makanya ketika Pak Diki minggu lalu kita training bersama di Kota Bekasi menyampaikan, Bu, berkenan tidak untuk misi di Kota Bogor? Saya langsung jawab oke. Ya, karena ini adalah kota kecintaan suami saya. Suami saya lahir di sini dan dimakamkan di kota ini. Itu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, kenapa sih saya bisa berada di komunitas ini? Ya, suami saya alhamdulillah dalam rumah tangga sangat bertanggung jawab, mencukupi semua kebutuhan kami dalam rumah tangga. Ya, alhamdulillah saya tidak dalam keadaan kekurangan ketika bergabung di bisnis ini. Tapi suami saya selalu memotivasi saya bahwa jadi wanita itu harus mandiri. Mandiri bukan berarti saya mengembangkan hidup saya, kepribadian saya, sosial saya, sehingga saya tidak tergantung kepada suami ketika saya ingin membantu apa meminta kepada suami saya. Saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk apa? Untuk kemaslahatan orang. Jadi pada saat saya diperkenalkan bisnis ini 5 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan 4 bulan yang lalu saya akan ditinggalkan oleh suami saya tercinta. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini, alhamdulillah ketika masih memiliki suami tercinta, masih dicukupkan, rezekinya masih, suami bertanggung jawab atas diri ibu dan anak-anak. Tapi ingat Bu, kita tidak tahu ketika ajal itu menjemput, kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan lebih dulu Allah panggil, bisa kita dulu atau suami kita. Dan 4 bulan yang lalu adalah pelajaran yang sangat dahsyat buat saya, ya, bahwa hidup itu terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Andai saja 5 tahun yang lalu saya tidak ada di komunitas anti riba ini, mungkin kondisi 4 bulan yang lalu ketika Allah menguji saya kehilangan arah, saya nggak tahu harus berbuat apa, saya harus memulai dari mana. Tentu saya akan bingung karena ada anak-anak yang saya harus hidupi, 4 orang anak, ya. Pasti akan bingung Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur walau Allah menguji saya dengan kehilangan orang yang benar-benar saya cintai. Walau separuh hidup saya hilang, tapi saya berterima kasih, bersyukur sama Allah. Kenapa? Allah sudah mempersiapkan saya sebagai wanita yang mandiri. Dengan apa? Dukungan suami pada saat itu. Suami selalu mengingatkan, ingat Umi berada di komunitas ini bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga, tapi Abi mau Umi banyak manfaat, banyak menolong untuk orang lain. Di luar sana banyak para wanita yang mungkin membutuhkan informasi dari Umi. Ingat satu hal, jangan semata-mata karena uang dalam menjalankan bisnis ini, tapi ingat ada bekal yang akan kita bawa, yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan kata-kata suami itu sangat memotivasi saya, dan inilah mungkin jawaban yang saya dapat. Allah ternyata menguji saya, ya, menguji saya kehilangan suami tercinta. Seminggu sebelum saya ditinggal oleh suami, saya juga diminta testimoni oleh salah satu teman saya, peraih rumah juga di Kota Bekasi. Tidak ada firasat Bapak Ibu,
kalau saya seminggu kemudian akan ditinggal oleh suami saya. Saya ditanya kenapa motivasinya Budian mau bergabung di bisnis ini. Kenapa Budian mau menjalankan PTB? Saya bilang pada saat itu, kita sebagai wanita harus mandiri. Karena kita tidak selamanya bisa menggantungkan hidup kita kepada pasangan kita. Tidak selamanya suami kita selalu ada buat kita. Kalau bukan pisahkan oleh kehidupan dunia, bisa saja dipisahkan oleh kehidupan akhirat ya. Maksudnya ketika kita dipisahkan oleh alam yang berbeda, suami meninggal dunia, atau ketika suami berpaling kepada wanita lain. Tidak ada yang menjamin Bapak Ibu, apakah kita setelah melangkah keluar dari ruangan ini kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan pernah tahu. Begitupun saya, suami izin pagi keluar rumah dalam keadaan sehat walafiat, bugar, tidak ada sakit. Izin olahraga Bapak Ibu di komplek, tapi saya dapat telepon jam 11 siang, suami saya sudah nggak ada, dapat serangan jantung. Siapa yang akan menyangka garis hidup saya ditinggal oleh suami dalam waktu yang secepat itu? Semoga apa yang Bapak Ibu dengarkan tadi ya dijelaskan oleh Pak Diki, Pak Ivan sangat dahsyat, luar biasa, menjadi motivasi buat Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kita harus mengambil peluang. Kesempatan itu tidak datang dua kali, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu yang Allah beri kepada kita, sampai kapan, atau waktu yang diberikan kepada pasangan kita sampai kapan. Mulai saat ini juga putuskan oleh Bapak Ibu, kesempatan ini tidak datang dua kali, peluang ini dahsyat luar biasa. Jadilah Bapak Ibu penentu keputusan hari ini untuk masa depan Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Alhamdulillah, setelah bergabung di bisnis ini, Allah sudah karuniakan. Tadi Bapak Ibu sudah diinformasikan, saya sudah memiliki rumah sendiri, hasil dari syiar dan hasil dari dakwah di komunitas anti riba, ya, kota wisata. Lalu pada saat suami saya meninggal, alhamdulillah Allah berikan rezeki dahsyat, 3 motor dan 1 mobil saya dapatkan dalam ketika keadaan 40 hari ditinggal suami. Ya, bayangkan oleh Bapak Ibu, ini adalah kesempatan, putuskan yang datang hari ini, jangan tunda, karena keputusan hari ini akan menentukan masa depan Bapak Ibu mau di mana, mau dibawa kemana kehidupan ini. Saya Diandriati mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? PTBS? Boleh minta aplaus sekali lagi Bu, Ibu, ada